Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Namir Habilian Lakrus dan Monica Karisma Fitri akan mempresentasikan tugas kelompok akidah akhlak yang bertema akhlak kepada keluarga. Berikut adalah videonya. Birrul walidain artinya berbakti kepada orang tua. Birrul walidain adalah hal yang diperintahkan dalam agama. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua bukanlah sekedar memenuhi tuntunan norma susila maupun norma kesopanan, melainkan dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Birrul walidain bukanlah sekedar anjuran, namun merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sehingga wajib hukumnya kepada kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Sebagaimana kaidah ushul fikih pernah menjelaskan bahwa hukum asal dari perintah adalah wajib. Dan banyak cara bagi kita, seorang anak, untuk dapat mewujudkan birrul walidain tersebut. Seperti yang pertama, mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam aspek kehidupan, baik itu masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh, maupun masalah lainnya. Tentu selama keinginan dan tidak keluar dari syariatnya atau sesuai dengan ajaran Islam. Apabila bertentangan dengan Islam, anak tidaklah punya kewajiban untuk mematuhinya, bahkan harus menolaknya dengan cara yang baik, seraya berusaha meluruskannya. Namun perlu dicatat juga bahwa orang tua yang bijaksana tidak akan memaksakan keinginannya untuk anaknya. Disinilah komunikasi dan keterbukaan sangat diperlukan. Anak harus berusaha dengan maksimal dan argumentatif menjelaskan pilihannya tersebut dengan memahami argumentasi pilihan orang tua. Tentu saja, kedua orang tua harus membuka diri dan berusaha juga untuk memahami pilihan anaknya. Kedua, menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang atas segala jasa-jasa yang tidak mungkin bisa dinilai dengan apapun. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Yang ketiga, membantu orang tua secara fisik dan material. Misalnya, jika sebelum berkeluarga, anak-anak membantu orang tua, terutama ibu, untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah berkeluarga, mereka membantu orang tua secara finansial, seperti membeli makanan, pakaian, minuman, dan jika ibu sedang sakit, kita yang membelikan obat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa berapapun banyaknya engkau mengeluarkan uang untuk membantu orang tuamu, tidak akan sebanding dengan jasanya kepadamu. Tidak dapat seorang anak membalas budi kebaikan ayahnya, kecuali jika mendapatkan ayahnya tertawan menjadi hamba sahaya, kemudian ditebus dan dimerdekakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mendoakan orang tua agar diberi ampunan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Birrul walidain masih bisa dilakukan setelah orang tua meninggal dunia, yaitu dengan cara menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya, melunasi hutangnya, melaksanakan wasiatnya, meneruskan silaturahmi yang dibinanya di waktu hidup, serta memuliakan sahabat-sahabatnya dan mendoakannya.
Sebagai muslim yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbakti dan berbuat baik kepada ibu dan bapak merupakan hal yang seharus diprioritaskan. Karena selain akan mendapatkan keridhaan ibu bapak, juga akan mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak dalam keluarga. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan atau relasi antara ayah, ibu, serta anak-anak, dengan saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Pada saat ini, orang tua sebagai pengawas tertinggi yang lebih menekankan pada tugas dan saling menyadari perasaan satu sama lainnya. Sikap orang tua lebih banyak pada upaya memberi dukungan, perhatian, dan garis-garis pedoman sebagai rujukan setiap kegiatan anak dengan diiringi contoh teladan. Secara praktis, anak harus mendapatkan bimbingan, asuhan, arahan, serta pendidikan dari orang tuanya, sehingga dapat mengantarkan seorang anak menjadi berkepribadian yang sejati sesuai dengan ajaran agama yang diberikan kepadanya. Nilai-nilai agama sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan keluarga, dan agama yang ditanamkan oleh orang tua sejak kecil kepada anak akan membawa dampak besar di masa dewasanya, karena nilai-nilai agama yang diberikan mencerminkan disiplin diri yang bernuansa agamis. Keluarga juga berperan menjadi benteng pertahanan dari sejumlah pengaruh yang datang dari luar. Disinilah diperlukan hadirnya sosok orang tua yang bijaksana dan memiliki wawasan yang cukup untuk menerangkan kepada anak tentang apa yang dihadapinya. Dengan demikian, anak tidak mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang dapat menyesatkan dirinya. Keluarga bertanggung jawab untuk mengarahkan anak-anaknya memasuki lingkungan sosial yang baik, agar anak terhindar dari pengaruh lingkungan yang tidak sehat atau toxic relation. Akhlak orang tua kepada anak. Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara anak-anaknya serta hak dan kewajibannya masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Orang tua harus lebih memperhatikan, membimbing, dan mendidik anaknya dengan baik, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang lemah iman akan menjadi generasi tanpa berkepribadian. Jadi, semua orang tua harus memperhatikan semua aspek perkembangan anak, baik dari segi perhatian, kasih sayang, pendidikan mental, maupun masalah akidah dan keimanannya. Oleh karena itu, para orang tua hendaklah bertakwa kepada Allah, berlaku lemah lembut kepada anak-anaknya. Akhlak anak terhadap kedua orang tua menurut Al-Ghazali masih relevan bagi pemuda Islam pada masa sekarang, karena berdasarkan atas Al-Quran dan hadis, orang tua dan anak harus sama-sama memperhatikan tanggung jawabnya dan haknya masing-masing antara hak-hak orang tua terhadap anak dan sebaliknya, supaya akhlak atau etika anak terhadap kedua orang tua berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama. Membangun keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia sejahtera, penuh dengan cinta kasih sekalipun perkawinan sudah berjalan puluhan tahun. Namun aroma cinta kasihnya masih tetap terasa dalam hubungan suami istri. Dalam bahasa Arab, sakinah sendiri memiliki arti tenang, aman, damai, serta penuh kasih sayang. Pastinya konteks keluarga sakinah ini adalah idaman bagi setiap muslim. Muawadah sendiri berarti cinta, kasih sayang yang tulus kepada pasangan dan keluarganya. Dengan sifat ini, diharapkan keluarga muslim dapat bertahan sekalipun harus mendapatkan cobaan dalam dinamika rumah tangga. Warohmah terdiri dari dua kata, yaitu wa yang berarti dan, rohmah yang berarti rahmat, karunia, berkah, dan anugerah. Tentunya hal ini diharapkan agar keluarga senantiasa berada di jalan yang benar dan mendapatkan segala rahmat di sisi Allah SWT. Setiap manusia selalu menginginkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Untuk itu, apa aja sih yang harus dilakukan untuk mencapai keluarga yang diimpikan? Yang pertama, jangan melihat ke belakang. Yang kedua, selalu berpikir objektif. Yang ketiga, fokus pada kelebihan pasangan. Yang keempat, saling percaya. Yang kelima, terjaganya hubungan lahir dan batin. Yang keenam, hindari pihak ketiga. Yang ketujuh, menjaga romantisme. Yang kedelapan, selalu utamakan komunikasi. Dan yang kesembilan, jaga spiritualitas rumah tangga. Ciri-ciri keluarga sakinah adalah sebagai berikut.
1. Senantiasa memiliki kecenderungan terhadap keagamaan dalam orientasi kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, berlakunya sistem yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Yang ketiga, tidak melebih-lebihkan dalam memenuhi kebutuhan keseharian. Yang keempat, menjaga etika dan sopan santun dalam bergaul di dalam masyarakat. Al-Quran sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan dan sebaliknya perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki. Pada dasarnya, inti ajaran setiap agama, khususnya dalam hal ini, Islam sangat menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan, bahkan menghormati terhadap perempuan. Bahkan prinsip yang utama adalah menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.